Kali ini saya akan ajak saudara untuk mempelajari satu kisah yang sangat menarik, sangat ajaib, dan sangat luar biasa dalam Alkitab, yaitu kisah bagaimana Nabi Elia menurunkan hujan dari langit. Mari kita baca langsung di dalam Yakobus 5 ayat yang ke-17. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Ini kisah amazing sekali ya. Dan buat saya sendiri, saya melihat untuk zaman di mana kita hidup saat ini, kisah ini saya percaya Tuhan mau pakai untuk berbicara kepada kita. Karena di seluruh dunia saat ini sedang terjadi kekeringan. Kekeringan yang saya maksudkan di sini tidak sama dengan yang di zaman Elia. Bukan kekeringan karena nggak ada hujan. Bahkan sekarang ini kalau di Indonesia hujan terus turun. Tapi yang saya maksudkan di sini adalah kering secara finansial, kering secara keuangan, kering berkat. Nah, saya ingin berbicara kepada saudara yang sedang mengalami hal itu. Firman Tuhan hari ini akan menyatakan kuasa Allah yang dahsyat dalam hidup saudara. Sehingga melalui firman-Nya pada hari ini, saudara dan saya bisa menikmati hujan berkat-Nya yang mengubah kekeringan kita menjadi kelimpahan. Oke, jadi saya ingin ajak saudara untuk belajar dari Elia. How did he do it? Bagaimana dia bisa melakukan dan mengerjakan mujizat itu? Tentunya bersama Tuhan ya, dengan kuasa Tuhan ya. Saya ajak untuk Anda langsung kita baca di dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-18. Ini banyak ayatnya tentunya, tapi saya hanya akan pilihkan ayat-ayat tertentu yang saya mau garis bawahi untuk saya sampaikan kepada saudara. Kita mulai dengan ayat yang ke-41 terlebih dahulu. Kemudian berkatalah Elia kepada Ahab. Ahab ini raja yang berkuasa pada waktu itu. Pergilah, makanlah, dan minumlah, sebab bunyi dera hujan sudah kedengaran. Coba Anda renungkan ini. Waktu itu kemaraunya masih berlangsung 3,5 tahun. Dan belum ada sedikit pun tanda-tanda bahwa akan turun hujan. Bahkan tidak ada terlihat awan sama sekali. Itu tidak ada tanda-tandanya bahwa hujan bakal turun. Jadi kalau dilihat dengan mata jasmani, maka yang ada adalah kekeringan. Nggak ada hujan. Tetapi Elia ngomong begini, bunyi dera hujan sudah kedengaran. Jadi dalam spiritnya, dalam hatinya yang dia dengarkan adalah dera hujan. Yang dia lihat secara jasmani adalah kekeringan. Tetapi dalam rohnya dia mendengarkan channel iman. Dia mendengarkan channel hujan deras sudah kedengaran. Ya, nah ini sesuatu yang penting sekali untuk kita bisa mengerti, karena orang benar hidup dengan iman, berjalan dengan iman, bukan dengan melihat. Kalau yang Anda lihat adalah kekeringan dan saudara menganggap ya sudah, kesimpulannya memang seperti itu kok. Anda hidup karena melihat, maka saudara tidak bisa mengalami kuasa mujizat Tuhan yang luar biasa. Elia walaupun mata jasmaninya melihatnya kekeringan, tetapi
dalam rohnya, dia buka telinga, rohnya lebar-lebar dalam channel iman, mendengarkan firman Tuhan bahwa di saat kering akan ada hujan deras yang datang. Akan ada hujan deras yang akan turun. Nah ini makanya dia ngomong, bunyi dera hujan sudah kedengaran. Jadi ini penting sekali karena apa yang kita dengar menentukan posisi kita, iman kita seperti apa. Alkitab ngomong, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus. Kalau yang Anda dengarkan adalah firman, yang muncul adalah iman. Kalau yang Anda dengarkan adalah hal yang negatif, komplain, sungut-sungut, keadaan yang susah, kekeringan, maka yang Anda rasakan di hati akan jadi lemes, hopeless, gak berdaya, susah, sedih. Jadi hari ini saya ingin ajak saudara untuk belajar. Sementara mata jasmanimu melihat kondisi sekeliling yang ada saat ini di kota, di mana saudara ada, di negara di mana saudara ada, semuanya kayaknya kering. Krisis siap melanda, resesi, dan lain sebagainya. Tetapi dalam spiritmu, dalam rohmu, buka telinga roh lebar-lebar terhadap firman Tuhan. Hari ini saya mau deklarasikan dan sampaikan pesan Tuhan kepada saudara semua bahwa bunyi dera hujan sudah datang. Itu hujan berkat, hujan mujizat, hujan keajaiban, hujan kelimpahan yang luar biasa. Bunyinya sudah datang. Wow! Saya berdoa saudara bisa menangkap ya kebenaran ini. Karena ini kunci kalau saudara mau mengalami kuasa mujizat Tuhan. Jadi hidup kita tidak tergantung sama yang kita lihat dengan mata jasmani. Tapi hidup kita tergantung sama yang kita dengar firman Tuhan katakan kepada kita. Rema yang Tuhan impartasikan kepada kita dan remanya bahwa hujan berkat siap untuk tercurah atas hidup kita. Oke, jadi tangkap itu. Anda yang selama sekian tahun mungkin sejak pandemi bertahun-tahun mengalami kesulitan, kekeringan, keterbatasan secara finansial berat sekali. Bahkan mungkin ada beberapa juga sebelum pandemi pun sudah mengalami struggle, pergumulan yang berat sekali dari sisi finansial saudara. Hari ini good news. Ada kabar baik buat saudara. Bunyi dera hujan. Itulah hujan berat, hujan besar, hujan dahsyat sudah terdengar. Saya berdoa saat ini juga Tuhan menjamah telinga rohani saudara sehingga telinga rohani saudara terbuka untuk mendengar suara hujan deras yang dari Tuhan. Oke, lanjutkan lagi. Ayat 42. Lalu Ahab pergi untuk makan dan minum, tetapi Elia naik ke puncak gunung Karmel. Lalu ia membungkuk ke tanah dengan mukanya di antara kedua lututnya. Coba Anda lihat. Setelah Elia dapat rema hujan deras akan datang, maka yang berikutnya yang dia lakukan, dia mulai berdoa. Dia mulai mengerjakan mujizatnya. Perhatikan, dia tidak menunggu mujizatnya, tiba-tiba hujan turun sendiri, tapi dia mulai mengerjakan mujizatnya. Nah ini penting sekali. Attitude sikap banyak orang adalah nunggu disembuhkan, nunggu diberkati, nunggu ditolong Tuhan, nunggu pintu tiba-tiba terbuka sendiri. That is not the way to go. Itu bukan jalannya kalau saudara mau hidup di dalam kuasa Tuhan. Mulai hari ini sadarilah, engkau sudah terima Roh Kudus, engkau terima kuasa, pakai kuasa itu untuk mengerjakan mujizat. Berdoa dan kerjakan mujizatmu. Mulai berjuang, mulai berusaha, take step of faith, ambil langkah iman, mengerjakan mujizatmu. Jadi sikap kita bukan menunggu, tetapi mengerjakan, menjadikan mujizat itu. Jadikan kesembuhanmu, jadikan promosimu, jadikan kelimpahanmu. Saudara kerjakan mujizatmu. Itu yang dilakukan Elia. Ayat 43. Setelah itu ia berkata kepada bujangnya, naiklah ke atas, lihatlah ke arah laut.
bujang itu naik ke atas, ia melihat dan berkata, tidak ada apa-apa. Coba perhatikan, bujangnya berkata, tidak ada apa-apa. Padahal yang Elia mau adalah awan, kelihatan. Yang Elia mau adalah hujan, turun. Tetapi bujangnya ngomong, tidak ada apa-apa. Kata Elia, pergilah sekali lagi. Demikianlah sampai 7 kali. Artinya saudaraku, perkataan orang lain tidak membatalkan mujizat kita. Kalau engkau percaya sembuh, tapi orang lain ngomong sakit, saya mau ngomong sama saudara, perkataan orang lain tidak membatalkan mujizatmu. Oke, orang lain akan terus, situasi akan terus ngomong, gak ada apa-apa, gak ada mujizat, gak ada jalan keluar, gak ada pertolongan Tuhan, gak ada berkat keuangan, gak ada mujizat keuangan, gak ada, mujizat gak ada. Kalau Anda tetap pegang teguh iman saudara dan tidak mendengarkan perkataan manusia, maka perkataan manusia tidak akan membatalkan mujizatmu. Jadi no worry, nggak usah khawatir dengan orang lain komentar apa, nggak usah khawatir. Orang lain boleh ngomong, nggak ada progres nih, nggak ada harapan nih, nggak mungkin. Hari ini saya mau ngomong sama saudara, hujan deras, berkat Tuhan segera turun, tercurah atas hidup saudara. Amin. Ayat yang ke-44. Pada ketujuh kalinya berkatalah bujang itu, wah, awan kecil sebesar telapak tangan timbul dari laut. Lalu kata Elia, pergilah katakanlah kepada Ahab, pasanglah keretamu dan turunlah, jangan sampai engkau terhalang oleh hujan. Maka dalam sekejap mata, langit menjadi kelam oleh awan badai. Terjadinya apa? Dalam sekejap mata. Bukan pelan-pelan ya. Kadang-kadang mujizat Tuhan itu bisa dalam sekejap mata. Lalu turunlah hujan yang lebat. Ahab naik kereta lalu pergi ke Yisrael. Luar biasa. Ketika Elia terus bekerja, mengerjakan, mengupayakan, mengusahakan mujizatnya, dia doa, dia berjuang, dia melakukan semua yang dia bisa lakukan, dia deklarasi profetik. Dan orang terus ngomong, gak ada apa-apa kok, gak ada awan kok, gak ada hujan kok. Luar biasanya, Elia pantang menyerah. Dia berusaha lagi, dia bekerja lagi, dia terus kerja lagi. Sekali, kerja lagi, 2 kali, kerja lagi, 3 kali, kerja lagi, 4 kali, kerja lagi, 5 kali, kerja lagi, 6 kali, kerja lagi, 7 kali. Itu artinya angka sempurna. Artinya kerjanya sampai terobosan terjadi. Mujizatnya, doanya, sampai mujizatmu terjadi. Saya mau ngomong sama saudara, kalau Anda sudah dapat rema dari Tuhan, bahwa hujan deras, mujizatmu segera tiba. Kalau itu rema yang sudah Tuhan berikan sama saudara, saya mau katakan gini, Anda nggak butuh rema yang beda lagi. Ganti rema lain lagi. Satu rema dari Tuhan, pegang kuat-kuat dan kerjakan terus rema itu. Seperti Elia, dia doa lagi, dia berjuang lagi, dia deklarasi profetik lagi. Dia lakukan semua yang dia bisa lakukan. Sampai di titik tertentu, bujang yang sama yang tadinya mau nggak ada apa-apa, nggak ada apa-apa. Terus kemudian datang, ngomong ada awan setelapak tangan. Tapi saya ngomong begini sama saudara, awan setelapak tangan ada atau nggak ada itu nggak ngefek. Kenapa? Karena kalau Tuhan sudah berfirman, maka itu pasti terjadi. Bahkan tanpa ada awan setelapak tangan pun, tiba-tiba Tuhan bisa langsung awan badai yang begitu pekat. Coba Anda renungkan itu. Jadi, hari ini saya ingin tantang saudara untuk pegang teguh rema yang Tuhan sudah pernah berikan. Janji Tuhan yang sudah pernah Dia berikan kepada saudara. Ya, pegang kuat-kuat, doakan, usahakan, perjuangkan, kerjakan. Kalau gagal, belum ada apa-apa, jangan menyerah. Doa lagi, berjuang lagi, kerja lagi, bangkit lagi. Kalau belum ada apa-apa, terus lakukan seperti itu. Sampai mujizatmu jadi. Oke. Dan ketika mujizatmu terjadi, lihat apa yang dialami oleh Elia. Ayat terakhir, ayat 46.
Tetapi kuasa Tuhan berlaku atas Elia, ia mengikat pinggangnya dan berlari mendahului Ahab dan sampai ke jalan menuju Yisrael. Coba Anda lihat, Elia ini mengalami percepatan rohani. Ahab jalan dulu, Elia belakangan, tapi Elia nyampainya duluan. Karena ada percepatan rohani, kuasa Tuhan yang bekerja atas Elia. Kalau saudara hidup di dalam kuasa Tuhan, saya mau ngomong begini, akan ada percepatan terjadi dalam hidup saudara. Sekalipun sekian tahun kering, tiba-tiba dalam sekejap mata bisa basah kuyup dengan hujan berkatnya yang sangat deras atas hidupmu. Sekalipun sekian tahun rasanya mandek, stagnan. Jalan di tempat, nggak maju-maju, bahkan mundur mungkin. Tapi kalau Anda tidak menyerah, Anda pegang terus janji Tuhan. Anda terus berdoa, bekerja, berjuang, bangkit lagi, lakukan lagi, terus menerus, konsisten, pantang menyerah. Sampai di satu titik, dengarkan baik-baik, percepatan rohani akan terjadi, lompatan besar Tuhan kerjakan, mujizatnya nyata dalam hidup saudara. Jadi hari ini satu pesan saya mau sampaikan kepada saudara, bahwa bunyi derau hujan berkat sedang datang sekarang. Dengarkan itu dengan telinga roh saudara, telinga iman saudara, dan alami kuasanya, mujizatnya terjadi dalam hidupmu. Salam keluarga Allah, Tuhan Yesus memberkati.